Misteri lebam di tubuh Dante. Begini penjelasan dokter forensik, meski Tamara Tiasmara ngaku gigit dan cubit, ada yang tak wajar. Akhirnya tim dokter forensik menjawab rasa penasaran tentang lebam yang terdapat pada jasad Dante. Diketahui sebelumnya, kabar kematian Dante bukan cuma disorot gara-gara dugaan tenggelam. Temuan lebam hingga bekas luka gigitan di tubuh memunculkan spekulasi kekerasan terhadap Dante. Tamara Tiasmara sempat buka suara soal luka lebam dan gigitan pada Dante. Ia menyebut keberadaan lebam hingga luka bekas gigitan merupakan hasil perbuatannya saat berusaha membangunkan Dante. "Aku gigitin semuanya. Waktu Dante udah di IGD aku gigitin semuanya, buat ada respon. Sebadan juga aku cubit semua. Itu niat aku mau bangunin Dante," jelas Tamara Tiasmara usai proses autopsi Dante di TPU Jeruk Purut, Jakarta. Di sisi lain, tim dokter memastikan lebam yang timbul bukan karena hasil kekerasan. Lebam mayat itu normal. Orang setelah meninggal pasti timbul lebam, ungkap Dr. Farah dari Perwakilan Kedokteran Forensik dalam giat rilis pengungkapan penyebab kematian Dante di Mapolda Metro Jaya baru-baru ini. Kalau ada tindak kekerasan, tim dokter forensik pasti menemukan bekas lain dari tubuh Dante, seperti retak tulang atau pendarahan dalam. "Kami tidak menemukan retak tulang atau pendarahan atau resapan darah," papar Farah. Tim dokter forensik juga tidak menemukan luka gigitan yang diklaim hasil perbuatan Tamara Tiasmara saat coba membangunkan Dante di rumah sakit. "Mungkin ada sebelum pembusukan ya, tapi karena saya melihat setelah pembusukan, jadi tidak saya temukan. Jenazah kan sudah 10 hari dimakamkan, jadi beberapa kulit di tubuhnya sudah menghilang. Jenazah almarhum sudah mulai dekomposisi," kata Farah. Satu-satunya temuan yang membantu penyidikan Polda Metro Jaya dari pemeriksaan forensik adalah tanda-tanda Dante kekurangan oksigen setelah dinyatakan meninggal dunia. Hal itu menguatkan dugaan Dante sengaja ditenggelamkan oleh Yuda Arfandi selaku tersangka. Dari keterangan awal dokter yang menangani, memang ditemukan tanda-tanda terendam itu, berupa tangan keriput, bibir keunguan, jari-jari keunguan. Itu tanda-tanda kekurangan oksigen, jelas Farah. Dugaan diperkuat dengan hasil autopsi organ dalam Dante, yang menunjukkan temuan tumbuhan air di dalamnya. Paru-paru yang mulai mencair 10 hari setelah dimakamkan juga diduga kuat berkaitan dengan upaya menenggelamkan Dante. Diketahui, cerita Tamara Tiasmara pun disorot setelah polisi menetapkan pacarnya, Yuda Arfandi sebagai tersangka dari kasus tewasnya Dante. Dalam ilmu kedokteran jelas, orang yang meninggal kalau dicubit nggak ada lebam atau bekas-bekas, karena darah sudah tidak mengalir, kata salah satu pengguna media sosial, yang pernyataannya kemudian disorot dan dibenarkan banyak orang. Polda Metro Jaya sendiri masih membuka kemungkinan soal bertambahnya jumlah tersangka dari kasus kematian Dante. Mereka masih mendalami data-data yang sekarang dimiliki untuk melakukan pengembangan.